selamat pagi. Saya Niti Marisol Bantobing dengan MPM 2214-10161 dari Universitas Metodis Indonesia, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari Bapak Mislan Sihite, SE MSI, yang berjudul jasa-jasa bank lainnya, yang saya ambil dari bab 7. Baiklah, saya akan memulai menjelaskannya. Yang pertama itu jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang akan diberikan semakin baik. Dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup di satu bank saja. Selanjutnya, keuntungan jasa-jasa bank. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain yang pertama biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi dan komisi, biaya sewa, biaya iuran, biaya lainnya. Jenis-jenis jasa-jasa bank lainnya. Yang pertama itu kirim uang atau transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Kecepatan pengiriman, lama pengiriman, dan besar biaya kirim sangat tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim. Sarana-sarana yang biasa digunakan dalam jasa transfer adalah yang pertama surat, telex, telepon, faksmail, online komputer, dan sarana lainnya. Pengiriman uang lewat bank akan memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama itu bagi nasabah akan melakukan pengiriman yang lebih cepat, aman sampai tujuan. Pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening. Prosedur mudah dan murah. Yang kedua itu bagi bank akan memperoleh biaya kirim, biaya provisi dan komisi pelayanan kepada nasabah. Yang kedua, clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warka-warka yang akan dikeliringkan di lembaga clearing atau penagihan warka seperti C atau BG dalam kota. Lembaga clearing ini dibentuk dan dikoordinasi oleh BI setiap hari kerja. Peserta clearing adalah bank yang sudah memperoleh izin dari BI. Tujuan dilaksanakan clearing oleh BI antara lain yang pertama untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran geral. Yang kedua, agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah dan aman dan efisien. Warka-warka yang dapat dikeliringkan berasal dari dalam kota seperti cek, BG, wesel bank, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, lalu lintas atau nota kredit. Proses penyelesaian warka-warka clearing di lembaga clearing terdiri dari yang pertama clearing keluar, yaitu clearing membawa warka clearing lembaga clearing yang menyerahkan kepada yang berhak. Yang kedua itu clearing masuk, menerima warka lembaga clearing dan diproses di bank yang bersangkutan. Yang ketiga pengembalian clearing, yaitu pengembalian warka-warka yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Setelah proses clearing berjalan selama sehari, pada sore harinya masing-masing bank memperhitungkan clearing hari ini. Perhitungan clearing dilakukan setiap hari untuk mengetahui apakah bank tersebut menang clearing atau kalah clearing. Bank menang clearing menunjukkan prestasi bank tersebut dalam pembinaan nasabahnya. Bank yang kalah clearing akan menutup sejumlah kekalahan yang clearing pada hari yang bersangkutan. Dan apabila tidak dapat ditutup, maka bank yang di clearing tersebut dapat memperoleh pinjaman call money yang waktunya relatif singkat. Yang ketiga, inkaso. Inkaso merupakan jasa-jasa bank untuk menagih warka yang berasal dari luar kota dan luar negeri. Adapun warka-warka yang diinkasokan seperti cek, bil giro, wesel, kwitansi, surat aksep, dividen, kupon, money order, dan surat berharga lainnya. Proses penyelesaian inkaso yang dilakukan oleh bank dibagi dalam kedua bagian, yaitu yang pertama, koleksi terdokumentasi, di mana surat yang dikumpulkan serta yang disertai dengan dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Yang kedua, inkaso tidak berdokumen, yaitu surat yang diinkasokan tidak diwakili dengan yang mewakili surat atau barang tersebut. Yang keempat, safe deposit box. Safe deposit box atau SDB merupakan jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB dilakukan dengan dua anak kunci, yaitu di mana satu dipegang oleh bank dan satu lagi dipegang oleh nasabah. Kegunaan SDB adalah untuk menyimpan surat kepentingan dan surat berharga, menyimpan benda-benda berharga. Keuntungan bagi bank yang membuka SDB adalah biaya sewa, uang sektor jaminan yang mengendap, pelayanan nasabah. Keuntungan bagi nasabah pemegang SDB adalah yang pertama menjamin kerahasiaan barang yang disimpan.
kedua keamanan dokumen terjamin. Adapun biaya yang dikenakan kepada nasabah yang menyewa SDB ada dua macam. Yang pertama itu biaya sewa yang besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan serta jangka waktu sewa, biaya yang dibayarkan per tahun. Yang kedua, setor jaminan, merupakan biaya pengganti apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar. Yang kelima, bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dipergunakan untuk alat pembayaran di tempat-tempat tertentu. Bank card juga digunakan atau mengambil uang tunai di ATM. ATM biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis. Yang keenam, bank notes. Bank notes merupakan uang kartal as yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank luar negeri. Pengelompokan bank notes kuat berdasarkan kategori sebagai berikut. Yang pertama itu, bank tersebut mudah diperjualbelikan. Yang kedua, nilai tukar terkendali atau stabil. Yang ketiga, frekuensi penjualan sering terjadi. Yang keempat, dan pertimbangan lainnya. Alasan penolakan transaksi bank notes pada bank adalah yang pertama, kondisi bank notes cacat atau rusak. Yang kedua, tergolong dalam valuta lemah. Yang ketiga, tidak memiliki persediaan. Keempat, diragukan keabsahannya. Kurs terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kurs jual atau bank menjual, nasabah membeli. Yang kedua, kurs beli, nasabah menjual, bank membeli. Yang ketujuh, travel checks. Travel checks dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa oleh turis. Penggunaan travel checks dapat dibelanjakan di berbagai tempat, terutama di mana bank yang mengeluarkan travel checks tersebut melakukan pengikatan dan perjanjian. Travel checks yang diterbitkan dalam mata uang asing dalam baik transaksi penjualan maupun transaksi pencairan yang menggunakan kurs. Kurs yang digunakan baik dalam pembelian maupun penjualan. Travel checks falas adalah kurs devisa umum. Keuntungan serta manfaat menggunakan travel checks antara lain yang pertama, memberikan kemudahan berbelanja. Yang kedua, mengurangi risiko kehilangan. Yang uang, dan ketiga, memberi rasa kepercayaan diri. Keempat, dijadikan cindera mata ataupun hadiah. Yang kelima, untuk membeli travel check tidak dikenakan biaya, begitu pula pada saat pencairannya. 8. Letter of credit atau LC. Letter of credit atau LC merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus bank atau ekspor impor, termasuk barang dalam negeri atau antar pulau. Kegunaan LC adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual eksportir dalam transaksi dagangnya. LC merupakan suatu persyaratan dari bank atas permintaan nasabah atau importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tersebut untuk kepentingan pihak ketiga atau eksportir. Pembukaan LC oleh importir dilakukan pada opening bank atau issuing bank, sedangkan eksportir atau issuing bank merupakan bank pembayaran terhadap barang yang diperdagangkan. Dokumen-dokumen LC yang dibutuhkan meliputi yang pertama, kononsemen, kedua wesel, ketiga faktur, keempat asuransi, kelima daftar pengepakan, keenam dan lain-lain. Bank garansi dan referensi bank. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank terjamin akan memenuhi atau membayar kewajiban dari pihak-pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan. Apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain dengan diperjanjikan atau cendera janji. Di dalam pemberian fasilitas bank garansi ada 3 pihak yang terlibat, yaitu pihak penjamin atau bank, yang kedua pihak terjamin atau nasabah, yang ketiga pihak penerima jaminan atau pihak ketiga. Tujuan pemberian bank garansi antara lain yang pertama, memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan memperlancar transaksi nasabah. Yang kedua, pemegangan jaminan bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang mendapat ganti rugi dari pihak perbankan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan yang dijamin dan menerima jaminan. Keempat, memberi rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Yang lima, bank akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayarkan nasabah serta jaminan lawan yang diberikan.
Adapun sifat bank garansi yang berlaku untuk satu kali transaksi sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan klausa yang tercantum dalam surat bank garansi yang bersangkutan. Bank garansi tidak dapat diperpanjang tetapi dapat diajukan permohonan oleh nasabah yang diperbarui oleh persetujuan tertulis dari pemegang surat garansi. Jenis-jenis bank garansi antara lain yang pertama, bank garansi yang penangguhan biaya masuk. Yang kedua, bank garansi untuk pita cukai tembakau. Ketiga, bank garansi untuk tender dalam negeri. Keempat, bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan. Kelima, bank garansi yang untuk uang muka pekerjaan. Keenam, bank garansi untuk tender luar negeri. Ketujuh, bank garansi untuk perdagangan. Kedelapan, bank garansi penyerahan barang. 9, bank garansi yang mendapatkan keterangan pemasukan barang. Setiap transaksi yang berhubungan dengan bank garansi yang dikenakan biaya. Biaya-biaya yang di dalam bank garansi terdiri dari biaya provisi, biaya administrasi, dan biaya material. Permohonan bank garansi untuk disertai jaminan lawan sepadan. Untuk jaminan lawan atau counter keluar yang diberikan pada berupa uang tunai, uang giro yang dibekukan, sertifikat deposit, surat-surat berharga, sertifikat tanah, lembaga keuangan, dan jaminan lawan lainnya. 10. Memberikan jasa-jasa di pasar modal. Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka menunggu kelancaran transaksi pasar modal antara lain menjamin emisi, yang kedua penjamin, yang ketiga wali amanat, yang keempat perantara perdagangan efek pialang, yang kelima perdagangan efek, yang keenam perusahaan pengolahan dana, yang ke-11 menerima setoran-setoran. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabah dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank antara lain pembayaran listrik, pembayaran telepon, pajak, pembayaran uang kuliah, pembayaran rekening air, dan setoran ONH. Yang ke-12 melakukan pembayaran gaji, pensiun, bonus, hadiah, dividen. Yang ke-13 dan kegiatan lainnya. Sekian dari yang saya jelaskan dan saya ucapkan terima kasih.